Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat leaders, ada pertanyaan yang kembali ditujukan kepada saya. Bagaimana membangun budaya kejujuran di dalam organisasi atau perusahaan kita? Ya, memang seolah-olah sekarang ini kita merasa gitu ya, mendapatkan tim atau karyawan atau bahkan para leaders yang jujur itu termasuk hal yang tidak mudah gitu ya. Seolah-olah kita selalu dihadapkan pada kekecewaan gitu. Setelah kita memberikan kepercayaan atau amanah kepada seseorang, tiba-tiba dia mengkhianati kepercayaan tersebut gitu ya. Baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang gitu ya, atau melakukan hal-hal yang bersifat tidak jujur di dalam organisasi atau perusahaan. Bagaimana kita mensiasati persoalan-persoalan seperti ini? Ya, ketika ketidakjujuran itu menjadi suatu budaya gitu ya, maka tentu kita sulit untuk bekerja sama secara efektif gitu ya. Nah, kita kadang-kadang masuk gitu ya ke sebuah organisasi, di situ ada tulisan zona integritas gitu ya. Tapi ternyata gitu ya, di sana juga kita masih bertemu kasus-kasus di mana ya orang-orang gitu ya melakukan hal-hal yang tidak jujur gitu ya, seperti misalkan budaya riswah, sogok menyogok masih ada gitu ya. Kemudian minta persenan dari proyek gitu ya, orang dalam lah kira-kira seperti itu ya. Wallahu alam apakah itu diketahui manajemen gitu ya, atau memang oknumnya saja gitu ya. Jadi zona integritas itu tinggal zona integritas gitu ya. Nah, menurut saya untuk membangun budaya jujur ini ya sebetulnya harus ada penanaman keyakinan gitu ya, karakter gitu kepada seluruh karyawan di perusahaan kita gitu ya, bahwa integritas itu adalah hal yang paling utama gitu. Bahkan dalam survei yang dilakukan oleh Tom Peters Group Learning System di seluruh dunia gitu, bahwa ciri orang atau pemimpin yang paling dicari gitu ya di masa sekarang ini adalah orang-orang yang jujur atau orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi gitu ya. Jadi sebetulnya penentu keberhasilan seseorang di dalam karir atau pekerjaannya itu adalah kejujurannya gitu ya. Makanya kita harus benar-benar tanamkan keyakinan ini kepada seluruh karyawan kita gitu. Bagaimana mereka supaya benar-benar berkomitmen gitu ya untuk menjadi orang yang benar-benar jujur, benar-benar melakukan praktek-praktek integritas gitu ya di dalam pekerjaannya gitu ya. Dan memang salah satu tips yang paling praktis gitu ya, bahwa pemimpin dan perusahaan itu harus berani gitu ya menerapkan sanksi gitu ya atas tindakan-tindakan di mana orang menunjukkan perilaku-perilaku tidak jujur atau bentuk-bentuk pengkhianatan gitu ya terhadap pemimpin ataupun terhadap perusahaan gitu ya. Ketika kita misalkan hanya memberikan SP1 atau SP2 saja ya kepada perilaku yang tidak jujur ya, di mana orang misalkan gitu ya menyembunyikan data atau memalsukan data atau memberikan informasi secara salah gitu ya, apa yang mereka lakukan dengan apa yang mereka laporkan itu nggak sesuai gitu ya, ada perbedaan gitu ya di dalam data-data yang mereka sajikan gitu ya. Nah ini kan perilaku-perilaku yang tidak jujur. Kalau hanya di SP1, 2 saja gitu ya, rasanya kita tidak mendidik budaya jujur di dalam organisasi atau perusahaan kita. Apalagi misalkan orang sudah melakukan korupsi gitu ya, markup gitu ya, terus kemudian melakukan hal-hal yang sangat merugikan perusahaan gitu ya, apakah itu dalam skala jumlah uang yang kecil ataupun besar. Menurut saya untuk yang seperti ini ya barangkali kita bisa langsung saja berikan sanksi PHK langsung gitu tanpa ada surat peringatan lagi gitu ya. Jadi sanksinya harus jelas gitu ya. Kenapa? Karena ketika kita membiarkan gitu ya budaya tidak jujur ini berkembang di dalam perusahaan kita, maka orang-orang yang jujur itu akan melihat tuh lihat gitu ya, orang yang nggak jujur dibiarkan gitu di perusahaan kita gitu ya. Ini akan menjadi presiden buruk. Orang-orang semua yang tadinya jujur juga lama-lama barangkali terpengaruh juga ya untuk melakukan seperti itu. Kalau saya terlalu jujur nanti saya nggak bisa kayak mereka-mereka yang nggak jujur itu ya. Jadi budaya korupsi, budaya curang, budaya licik ini akan menyebar ya seperti wabah di dalam organisasi atau perusahaan kita. Maka orang-orang yang sudah memang terbukti melakukan ketidakjujuran itu harus di-cut ya, harus dibuang dari perusahaan. Nah, inilah fungsi leaders di sini. Kita memang harus tegas ya terhadap hal-hal seperti ini gitu ya. Dan kita tidak perlu banyak bicara ketika kita sudah mendapatkan kasus seperti ini di dalam perusahaan kita, sudah tinggal di-cut saja gitu ya. Dan ini akan menjadi warning
akan menjadi pelajaran bagi orang-orang lain di perusahaan kita. Ya, nah semoga dengan adanya ketegasan ini dari para leader, dari para pemimpin gitu ya, termasuk kalau memang manajer dan direktur itu sendiri yang melakukan hal-hal semacam ini, udah cut aja gitu ya. Karena pendidikan terbaik untuk orang-orang yang ada masalah dengan integritas dan kejujuran itu adalah mereka di-cut supaya mereka mikir gitu, sehingga kedepannya tidak begitu lagi gitu ya. Nah, ini adalah sebuah hal yang memang perlu ketegasan, perlu komitmen gitu ya. Pembuat kebijakan harus berusaha gitu ya untuk membuat aturan main, rules yang benar-benar tegas gitu ya. Karena kalau tidak begini, kita nggak bisa membangun budaya jujur itu di dalam organisasi atau perusahaan kita. Ya, semoga solusi singkat ini bermanfaat bagi rekan-rekan leader semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.